Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumirati Najmi, NIM 211042243 dari grup 6 kelas A Biologi Praktikum Struktur Hewan. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang morfologi dan anatomi mus musculus. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum struktur hewan jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui, mempelajari, memahami, dan menjelaskan struktur morfologi dan anatomi mamalia dari mus musculus. Yang pertama ada sistem integumen mus musculus. Morfologi mus musculus terdiri dari, yang pertama ada caput. Caput ini terdiri dari rima oris yang merupakan celah yang dibatasi oleh labium superior dan labium inferior, yang terdapat fibrise atau yang disebut dengan kumis atau sungut, dan melalui celah bibir terdapat 2 buah dentis incisivus. Kemudian yang kedua ada trunkus. Pada bagian trunkus ini dihubungkan dengan caput oleh leher yang pendek. Trunkus ini dapat dibagi menjadi beberapa daerah. Yang pertama ada toraks atau bagian dada, kedua ada abdomen atau bagian perut, ketiga ada dorsum atau dorsal yaitu bagian punggung, yang keempat ada glute atau bagian perut, dan yang terakhir ada perineum atau daerah sempit antara lubang anus dan urogenitalis. Kemudian yang ketiga ada cauda. Pada cauda ini terdapat anus yang terletak ventral pada pangkal ekor, dan di sebelah ventral dari lubang anus terdapat porus urogenitalia. Dan yang terakhir ada ekstremitas. Ekstremitas ini dibagi menjadi 2, ada ekstremitas anterior dan ekstremitas posterior. Morfologi tubuh mus musculus dapat dilihat juga dari gambar ini, yaitu yang terdiri dari telinga yang besar, memiliki kumis atau sungut, memiliki 4 kaki, dan mus musculus memiliki ekor yang hampir tidak berbulu, serta yang terakhir memiliki bulu yang pendek. Bagian-bagian yang dijelaskan tersebut sesuai dengan sumber literatur acuan yang digunakan untuk membandingkan morfologi hasil praktikum dengan literatur. Kemudian yang kedua ada sistem pencernaan mus musculus. Yang pertama ada tahap persiapan. Adapun bahan yang disiapkan yaitu 1 ekor mus musculus. Dan adapun alat yang digunakan antara lain ada gunting, pinset, cutter, handspoon, jarum pentul, dan styrofoam. Kemudian pada tahap pembedahan. Pada tahap pembedahan, spesimen diletakkan terlentang di atas styrofoam. Dengan menancapkan jarum pentul pada keempat kakinya, sehingga dalam proses pembedahan spesimen tidak mudah goyang. Setelah itu, dengan menggunakan pinset, gunting, dan cutter, diangkat sedikit demi sedikit kulit spesimen. Kemudian spesimen digunting melintang kulitnya sehingga membentuk celah. Guntingnya itu dari bawah sampai ke arah kepala bagian kiri dan bagian kanan spesimen. Setelah itu digunting membran kulitnya agar bisa terlihat
organ dalam yang akan dilihat tersebut. Kemudian masuk ke tahap pemisahan organ. Pada tahap ini akan dilakukan proses pemisahan organ-organ pada sistem pencernaan yang dilihat berdasarkan gambar ini. Adapun organ yang terlihat pada gambar tersebut antara lain, yang pertama ada esofagus, faring, limfa, trakea, cor atau jantung, ada pulmo, liver, ren, pankreas, kemudian gastrik, intestinum tenue, intestinum crassum, caecum, rectum, serta anus. Adapun sistem pencernaan mus musculus ini terbagi menjadi dua, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Adapun saluran pencernaan terdiri dari esofagus, ventriculus, intestinum tenue, intestinum crassum. Saluran pencernaan mus musculus juga terdiri dari caecum, yaitu yang menghubungkan intestinum tenue dengan crassum. Kemudian ada anus dan rectum yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Kemudian ada kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan pada mus musculus terdiri dari yang pertama ada limfa yang berwarna merah tua dan menempel pada ventriculus. Yang kedua ada hepar yang terletak sebelah kanan abdomen diafragma. Kemudian ada pankreas yang terlihat seperti membran tipis. Kemudian yang ketiga ada sistem respirasi mus musculus. Adapun hasil praktikum saluran pencernaan dari mus musculus ini, yang pertama ada laring yang memiliki epiglotis yang berfungsi untuk mencegah lewatnya makanan ke dalam saluran yang lainnya. Yang kedua ada trakea yang membentuk dua cabang dari bronkus primer dan akan memasuki pulmo. Yang ketiga ada pulmo yang memiliki satu lobus pada pulmosintesis dan 4 lobus pada pulmodexter. Kemudian yang keempat ada sistem sirkulasi mus musculus. Berikut ini pengamatan dari hasil praktikum, yaitu sistem sirkulasi dari mus musculus, yang terdiri dari yang pertama ada cor atau jantung, yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua ada pembuluh darah, yang berfungsi sebagai pengangkut darah yang mengandung oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Darah mengalir dalam pembuluh darah dari jantung menuju seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Pembuluh darah dapat dibagi menjadi dua secara umum, yaitu vena dan arteri. Arteri yang berukuran besar disebut dengan aorta, sedangkan vena yang berukuran besar disebut juga dengan vena cava. Kedua organ ini sangat berperan dalam proses sirkulasi. Berikut ini sumber literatur yang dijadikan sebagai acuan praktikum. Kemudian ada sistem urogenital dari mus musculus. Hasil praktikum yang didapatkan yaitu sistem urogenital mus musculus jantan yang terdiri dari testis, ren, epididymis, serta penis. Sistem uropetika mus musculus secara umum terdiri dari yang pertama ren yang berjumlah sepasang, yang kedua ada ureter yang berjumlah sepasang, ketiga ada vesika urinaria, yang keempat ada uretra.
Adapun sistem genitalia musculus secara umum terdiri dari yang pertama testis yang berjumlah sepasang, yang kedua ada epididymis, yang ketiga ada vas deferens, yang keempat ada penis. Berikut ini merupakan sumber literatur praktikum yang dijadikan sebagai acuan. Kemudian ada sistem otot dan rangka musculus. Hasil praktikum yang didapatkan yaitu sistem otot dan rangka musculus yang terdiri dari humerus, incisor, maxilla, vertebrae lumbaris, tibia, metatarsal, serta cauda. Adapun kerangka lain dari musculus ini yaitu radius, pinna, pelvis, femur, dan yang terakhir ada fibia fibula. Yang terakhir ada sistem saraf musculus. Hasil praktikum yang didapatkan yaitu sistem saraf pada musculus yang terdiri dari optic lobe, olfactory lobe, cerebral cortex, cerebrum, spinal cord, serta medulla oblongata. Sistem saraf pada musculus tersebut merupakan sistem saraf yang mengatur serta mengkoordinasikan sebagian gerakan, perilaku, dan fungsi tubuh hemoostasi seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh, dan suhu tubuh. Berikut ini sumber literatur yang dijadikan sebagai acuan untuk praktikum. Terima kasih.